kita belum betul-betul masuk ke wilayah pencerahan, ya, kita kan suka terpukau dengan legenda masa lalu. Ya, kita terpukau dengan Kristus, kita terpukau dengan Kresna, ya, kita terpukau dengan para adibuddha. Kok hebat-hebat banget mereka itu, ya. Kalau kita membuat judgement, kita nggak mungkin kayak mereka. Mereka adalah, ya sudah, manusia pilihan. Kita ini cuma remeh-temeh. Nah, padahal faktanya adalah semua kita itu punya potensi untuk menjadi sebagaimana para legenda itu bahkan melampaui. Karena para legenda itu kan muncul di masa lalu. Kita muncul di era sekarang di mana evolusi pasti bergerak maju. Ya, software aja makin lama makin canggih. Sama aja. Tokoh-tokoh legendaris itu kan juga diperbaharui sepanjang waktu. Dan jangan salah, bisa jadi kita adalah salah satu tokoh legendaris itu yang kemudian diperbaharui oleh semesta. Itu. Nah, mereka itu para avatar, para Kristus, para adibuddha, gitu ya. Sebetulnya kondisinya itu seperti yang tadi kita bahas, ya. Yang tadi bintang tadi itu, mereka sudah mengalami kesatuan yang agung. Mereka sudah sampai kepada satu titik tertentu di mana mereka terhubung dan menyatu dengan diri semesta, sehingga kualitas ketuhanan tumbuh di dalam dirinya. Dan itulah yang kemudian menjadi dasar perumusan banyak tradisi spiritual agung di Himalaya, di Tibet, di mana-mana. Nah, karena banyak orang gak tercerahkan membahas itu, yang sederhana jadi ruwet. Kayaknya itu susah banget itu loh. Nah, ini disajikan kepada Anda dengan cara yang sangat bersahaja, sederhana, konkret, gamblang. Dan lucunya kadang-kadang gara-gara begitu orang jadi nggak percaya, masa sih? Padahal kalau Anda menekuni betul yang tadi saya omongkan, gitu ya, Anda pasti bertumbuh menjadi sebagaimana para tokoh legendaris tadi. Oke, jadi apa yang tadi Anda jalani itu sebetulnya permata kehidupan. Tinggal bagaimana Anda sadari itu, dan itu yang kemudian menjadi jalan hidup Anda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Berarti dari penjelasan Mas Guru tadi, seakan-akan tuh kita bisa punya tujuan gitu ya, paling nggak untuk misalnya spiritual gitu. Tapi di saat yang bersamaan kita nggak boleh terkait hasil. Di saat bersamaan harus mengalir. Itu gimana ya? Kok sepertinya ada kontradiksi gitu. Saya mau tanya, ketika Mbak Tria datang ke sini, punya harapan apa? Teman-teman yang lain datang ke sini punya harapan apa? Harapan ketika kemudian diformulasikan dia menjadi tujuan. Pertanyaannya, itu boleh apa enggak? Ya boleh. Nah, itu kan kelumrahan. Kalau Anda nggak punya tujuan, ngapain datang ke sini? Udah aja itu. Nah, ya, jadi harapan, tujuan itu kelumrahan di dalam gerak langkah manusia. Ya, karena sebetulnya itu sudah terpatri di dalam relung jiwa kita. Itu menjadi kerinduan bagi si jiwa yang sedang berevolusi. Oke, jadi itu sekali lagi boleh. Nah, yang dimaksud di sini jangan melekat kepada hasil, jangan obsesi adalah ketika kita sudah menjalani lakunya, ya, hanya melakukan yang terbaik, tetapi tidak usah memaksakan hasil seperti yang tadi kita mau.
Misalnya begini, tujuannya ada di sini. Ya. Kita betul-betul berjuang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, hasilnya kan kita bisa sampai di sini, bisa sampai di sini, bisa di sini, bisa di sono. Nah, soal di sini, di sono itu jangan ditarik, itu maksudnya. Ya. Jadi ujarannya Sri Krishna itu adalah janganlah melekat kepada hasil kerja, tetapi bekerjalah yang terbaik dengan sebaik-baiknya. Jadi kita bermeditasilah dengan tekun, tapi nggak usah ngoyo, nggak usah obsesi, santai aja. Itu maksudnya. Ya. Gampang kan, sederhana. Masih bingung apa enggak? yang ngebedain itu ngoyonya gitu. Ngoyonya, obsesinya. Gitu. Karena secara natural kita ini memang ada dalam gerak evolusi, pasti si jiwanya ini itu merindukan situasi yang terbaik. Itu udah lumrah. Hanya prosesnya justru kalau kita ngejar malah nggak dapat. Yang kita bisa lakukan hanyalah melakukan terbaik, tekun meditasi, tetapi tidak ngoyo. Dan oke, gitu ya. Silakan. Ya, ya, itu yang tadi disebut sebagai sareng. Mas, terkait dengan yang tadi nilai-nilai Pancasila. Pada saat Pancasila itu dibuat, itu kan dibuat oleh orang-orang yang berkesadaran. Nah, di zaman itu, ketika Pancasila itu dibuat, apakah di masyarakat sekitar itu tidak ada yang bisa memahami itu sehingga bangsa kita menjadi seperti ini atau gimana? Gini, ya, sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu sudah pernah hidup di tanah ini, dihayati oleh banyak manusia di Nusantara, sehingga ini menjadi jalan kehidupan, ya. Dan ketika ini dijalani secara kolektif, hasilnya adalah kesadaran manusia secara kolektif di Indonesia juga tinggi. Kalau kita tarik mundur, ya, sebagai contohnya adalah di era Majapahit di masa Tibuana Tunggadewi. Jadi Tibuana Tunggadewi itu adalah perwujudan dari ini, ya, jalan hidup Pancasila yang dia hayati sehingga dia tercerahkan, rakyatnya dipimpin dan mengerti itu sehingga secara umum, secara kolektif itu kesadaran lumayan bagus. Maka jayalah satu bangsa. Nah, kalau kita kemudian tarik mundur ke tahun 45, sebetulnya kenapa kita mencapai satu titik kemerdekaan? Karena pada saat itu kesadaran kolektif kita lumayan tinggi, jauh dibandingkan yang sekarang. Gitu. Jadi ada para orang-orang tercerahkan yang menggerakkan mereka, ya, untuk meraih sesuatu yang memang harus diraih. Ya, kemerdekaan itu dasarnya apa? Upaya-upaya spiritual, kesadaran mereka naik. Nah, begitu menjadi sebuah negara sebetulnya sampai tahun 65 itu eksperimen panjang. Ya. Coba itu disosialisasikan, ditumbuh kembangkan. Tetapi kan memang pada saat itu lawannya memang lagi berat-beratnya. Jadi kalau kita ukur kekuatan Bung Karno dan kawan-kawan yang dicerahkan dengan mereka yang menjadi representasi kegelapan, itu kekuatan yang ini yang gelap. Sehingga tahun 65 tumbang. Nah, tahun 65 tumbang, mulailah titik gelap di kita itu balik lagi. Ya, sampai ke nanti salah satu fase terburuknya itu adalah tahun 98. Gitu. Jadi nanti kita bisa melihat, ya, ketika kesadaran kita setelah kolektif bagus itu nanti hasilnya apa. Ketika turun hasilnya apa, itu kelihatan jelas. Jadi kalau sekarang kita bicara mau membangkitkan kembali kejayaan Nusantara, yang mulainya dari perluasan kesadaran ini. Itu Kang Aris, ya. Terima kasih.